Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto, mungkin langsung saja Pak menyampaikan paparan materi terkait dengan tantangan peluang nakes Kesmas. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Arianto. Baik, terima kasih Mas Rahmat, Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Surya Global, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global, sekaligus Sekretaris Pengda Yakmi ini Bu Nur Jayanti. Yang saya hormati juga pembina bimbingan karir mahasiswa, anak dan alumni, Ketua Alumni HIPNI Kesmas Surya Global, para peserta webinar nasional pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun hanya melalui media daring dengan fasilitas Zoom, dan kita bisa sharing-sharing. Sangat apresiasi sekali kepada teman-teman alumni, khususnya alumni HIPNI Kesmas Surya Global, karena begitu Anda sudah menjadi alumni, itu bukan lagi anak-anak mahasiswa yang dibina dan dibimbing oleh para dosen, tetapi saat ini posisi kita adalah sama-sama sejawat, posisi sama-sama orang yang mempunyai gelar yang sama, dan sudah sepantasnya kita saling memberi input, saling memberi masukan keterkaitan dengan eksistensi atau kaitan dengan keilmuan kita. Nah, sangat apresiasi sekali atas tema atau atas apa yang dilaksanakan oleh HIPNI Kesmas pada pagi hari ini. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan atau menjadi keynote speech dengan judul Tantangan dan Peluang Karir Tenaga Kesehatan Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. Baik, saya akan memulai. Sebelumnya ini profil, nanti bisa Anda baca sendiri. Oke. Setelah profil saya pribadi, ini adalah profil ahli kesehatan masyarakat yang dirumuskan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, yang kita singkat dengan menyebutnya menjadi miracle. Miracle itu dalam pemaknaan bahasa bisa kita sebut sebagai ajaib, tapi ternyata miracle itu ketika dijabarkan menjadilah MIRACLE, yang masing-masing ini mempunyai makna. Nah, makna yang muncul adalah, atau yang kita rumuskan adalah, menjadi profil dari seorang ahli kesehatan masyarakat. Dan ini yang dikembangkan sejalan dengan pendidikan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia, bahwa semua pendidikan kesehatan masyarakat bertujuan untuk menciptakan para SKM yang ajaib, SKM yang miracle. M yang pertama adalah manajer. Seorang SKM harus mampu menjadi seorang pengelola, menjadi seorang manajer, menjadi seorang yang dia mengatur atau menata sebuah permasalahan. Yang keduanya I, inovator. Tentu dalam melaksanakan ketugasan sebagai seorang manajer atau sebagai seorang SKM, maka tidak boleh berhenti untuk selalu menjadi seorang pembaharu, menjadi seorang yang penemu, menjadi seorang yang memunculkan hal-hal baru yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Menjadi seorang researcher, meneliti itu tidak hanya ketika ada tugas dari kampus, menjalankan skripsi atau tesis atau disertasi, tetapi segala hal yang ada di sekitar kita bisa kita lakukan riset, sehingga nanti bisa memunculkan langkah-langkah atau memunculkan ide-ide, memunculkan postulat-postulat untuk penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat. Empathizer ini pembelajar, kita tidak boleh berhenti belajar. Dalam bahasa lain ada istilah pembelajar sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, begitu kalau dalam bahasa Islam, bahwa mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Terus communitarian, seorang sarjana kesehatan masyarakat khususnya atau tenaga kesehatan masyarakat pada umumnya harus merakyat,
harus berada di tengah masyarakat, harus bergerak bersama masyarakat, karena problematika kesehatan masyarakat ketika tidak melibatkan masyarakat itu sama dengan omong kosong. Ini kata saya ini. Karena kita tidak akan pernah berhasil mewujudkan masyarakat yang sehat di Indonesia ini kalau tidak melibatkan masyarakat. Maka satu-satunya jalan adalah harus menjadi bagian dari rakyat atau merakyat. Leader harus mampu menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menyusun program, bagaimana menyusun anggaran, bagaimana mencari sumber daya manusia yang tepat, itu harus dimiliki. Dan ini sudah ada semua dalam proses pembelajaran sebagai seorang SKM. Silahkan dibuka lagi materi-materi ketika diperoleh di pendidikan sarjana kesehatan masyarakat, pasti sudah melingkupi ini semua. Yang terakhir adalah menjadi seorang pendidik. Jadi memang tugas ahli kesehatan masyarakat adalah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, tapi bukan dari sisi keilmuan umum atau keilmuan yang beragam, tetapi fokus kepada keilmuan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, pada saat pandemi COVID ini berlangsung, betapa banyaknya, betapa besarnya peran tenaga kesehatan masyarakat di situ. Bahkan Presiden sendiri menyampaikan bahwa pandemik ini adalah darurat kesehatan masyarakat, yang artinya leading sektornya sebenarnya adalah teman-teman kesehatan masyarakat. Nah, cuma memang karena masih yang banyak beranggapan kalau sudah terjadi kasus maka harus kuratif yang maju. Ketika di awal-awal muncullah bahwa garda terdepan itu adalah teman-teman yang ada di kuratif atau teman-teman tenaga medis. Tapi seiring berjalannya waktu, pada bulan pertama, bulan kedua dievaluasi, akhirnya yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat. Dan semua anjurannya itu adalah anjuran dari kesehatan masyarakat, cuci tangan, menggunakan alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini menjadi pemantik diskusi atau nanti menjadi modal. Kenapa saya perlu menyampaikan ini terlebih dahulu? Mungkin kalau bagi teman-teman yang alumni yang lulusan tahun 2016 ke atas, 14, 16, 17 sampai dengan sekarang mungkin sudah sering mendengar istilah miracle. Tapi kalau yang lulusan sebelum 2014 itu mungkin asing, apa ini miracle. Jadi sebenarnya inilah yang ingin kita cerita. Nah, saya mempunyai keyakinan cita-cita teman-teman semua ketika menjadi SKM itu sebagian besar, bahkan hampir 90% lebih adalah menjadi seorang PNS. Ya, ini saya menemukan ilustrasi ini di website begitu, bahwa kenapa ingin menjadi PNS, rata-rata mertua itu lebih tenang ketika mendapatkan menantu seorang PNS. Ya, that's the reality. Itu adalah sebuah realitasnya begitu. Terus ada pensiunan, itu yang dikejar adalah kalau kamu jadi PNS nanti kamu punya pensiunan. Oke, memang kalau bekerja di industri pensiunannya tidak diberikan dalam bentuk uang hak dan peroleh per bulan, itu akan diberikan dalam bentuk cash yang namanya pesangon. Mungkin jumlahnya sama, tapi di dalam kasus yang berbeda lebih safe lah untuk hari tua begitu. Dan lain sebagainya, juga termasuk mudah ambil cicilan. Jadi ketika ada problematika keuangan, SKPNS itu bisa dimasukkan ke bank nanti, terus bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, itu realitasnya. Kenapa teman-teman sebagian besar mengambil pendidikan kesehatan masyarakat pasti ingin menjadi PNS. Dan memang kenyataannya ini kita di PNS tenaga kesehatan itu adalah yang terbesar kedua setelah guru. Jadi yang terbesar pertama adalah guru, setelah itu yang terbesar kedua adalah tenaga kesehatan. Dan tentu saja tenaga kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya. Nah, problematika menjadi PNS, saya bukan mengompori, saya bukan membuat Anda meragukan atau meragukan, tidak. Tapi ini saya hanya menyampaikan ini adalah realita yang kita hadapi bersama, bahwa ketika menjadi PNS itu persaingannya ketat. Nah, bagi yang alumni baru lulus tahun-tahun ini, mungkin Anda merasakan betapa ketatnya menjadi PNS. Sudah sistemnya online, yang mungkin kalau dulu masih ada honorer bisa naik menjadi PNS, sekarang itu sulit sekali. Sekarang harus daftar melalui sistemnya online. Sekali kita tidak memenuhi syarat, maka kita otomatis akan terdepak dari sistem tersebut. Umurnya tidak memenuhi syarat, langsung tidak bisa daftar, dan seterusnya. Jadi akhirnya persaingannya menjadi ketat sekali. Padahal kita sempat moratorium beberapa tahun, sehingga tahun 2020
19 kemarin ada rekrutmen PNS dan jumlahnya langsung banyak karena sempat mengalami moratorium di tahun sebelumnya. Gaji tidak bisa dinegosiasi. Dia ada sebuah begitu dapat SK masuk pertama kalau S1 berarti golongan 3A maka gajinya sekian. Itu sudah langsung tidak bisa dinegosiasi. Mungkin tidak seperti mungkin teman-teman alumni juga ada yang di swasta bisa lebih bernegosiasi. Saya minta gajinya pokoknya 8 juta per bulan. Baru saya mau kerja di sini atau di LSM bisa lebih besar daripada itu juga. Tidak boleh melanggar birokrasi, tidak bisa bekerja sesuai dengan passion. Passionnya adalah seorang yang senang dengan musik begitu atau senang di lapangan, tetapi karena keterima PNS dengan menggunakan pendidikannya maka dia harus berada di kantoran. Oke, itu ada satu permasalahan tersendiri. Terus tidak bisa mengeksplorasi kemampuan, disiplin ilmu kadang tidak digunakan, terus rentan untuk mengalami yang kita sebut dengan kejenuhan dan bekerja hingga pensiun. Artinya setelah pensiun nanti akan muncul problem yang lain. Oke, saya tidak bermaksud untuk saya hanya ingin membuka wawasan saja bahwa ini adalah PNS. Buat teman-teman kalau misalkan memang masih berorientasi PNS itu tidak salah. Cuma mudah-mudahan nanti bisa membuka pemikiran yang lain. Nah, kondisi saat ini ketika kita akan menjadi PNS khususnya menjadi tenaga kesehatan itu ada Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di mana disyaratkan di dalamnya menyaratkan bahwa semua tenaga kesehatan itu harus terregistrasi. Registrasinya itu melalui STR. Ya, STR itu apa? Adalah sebuah pengakuan. Jadi bukti tertulis yang diberikan kepada pemerintah kepada tenaga kesehatan yang berkompeten. Saat ini kita sedang menghadapi satu permasalahan yang sangat luar biasa atau sangat tidak menguntungkan bagi teman-teman sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena STR kita dalam posisi di moratorium. Moratorium artinya dihentikan. Kenapa dihentikan? Ini karena memang ada permasalahan di internal tenaga kesehatan masyarakat sendiri. Jadi sesama tenaga kesehatan masyarakat ternyata mempunyai persepsi yang berbeda terhadap STR. Sehingga akhirnya memunculkan polemik dan akhirnya pemerintah juga tidak mau mengambil risiko. Pemerintah mengambil risiko bahwa sudah hentikan dulu saja sementara. Ya, akhirnya ini memang saya tidak bisa bicara banyak di sini tentang hal ini kaitan dengan permasalahan yang terjadi, konflik dan sebagainya. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi teman-teman semua mengetahui hal itu dan kita yang merasakan dampaknya sekarang. Dampaknya akhirnya harus mengalami yang disebut dengan moratorium atau diberhentikan sementara. Dampaknya ya ini berhari-hari ini IAKMI seluruh pengurus daerah bersama pengurus pusat maupun di asosiasi perguruan tinggi mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang permasalahan yang terjadi. Tenaga kesehatan masyarakat menjadi tidak memiliki fungsional lagi ketika dia tidak bisa memperpanjang STR karena ternyata bukan cuma penerbitannya saja yang tidak atau diberhentikan, tapi juga perpanjangannya pun juga bermasalah. Ini ada sedikit miss mungkin, tapi karena semuanya di luar kendali dari IAKMI, itu ada di pemerintah, maka ya kita menjadi korban lah begitu. Dampaknya ada beberapa kepala puskesmas yang akhirnya harus berhenti sebagai kepala puskesmas karena tidak dapat memperpanjang STR-nya dan tidak memiliki jabatan fungsional. Ini satu problem yang besar. Nah, yang lebih mempunyai dampak lagi adalah teman-teman yang bekerja atau yang terlibat di dalam Nusantara Sehat. Karena ketika mau berangkat ke Nusantara Sehat, salah satu syaratnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki STR. Nah, ketika sudah menjadi Nusantara Sehat atau ditugaskan di seluruh daerah, maka menjadi seolah-olah bukan tenaga kesehatan dan mulai problem lagi ketika mau mendaftar atau kontrak lagi menjadi terhalang dan akhirnya mereka tidak bisa berkontribusi di program Nusantara Sehat. Padahal Nusantara Sehat ini sangat sesuai dengan visi misi dari pemerintah sekarang, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran atau dari DTPK, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Ya, ini dampak yang sedang kita hadapi bersama, yang teman-teman semua juga beberapa mungkin mengalami hal ini, sehingga perlu upaya atau ikhtiar kita bersama. Nah, bagaimana
solusinya. Oke, sebelum ke arah solusi, saya ingin pada teman-teman semua, seandainya para alumni-alumni ini, dimanapun Anda berada, di daerahnya masing-masing, ketika Anda mempunyai kendala, mempunyai permasalahan, atau mempunyai kendala, mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan STR, saya menyarankan kepada Anda untuk berkomunikasi, lebih tepatnya melaporkan apa permasalahannya itu kepada pengurus YAKMI di daerah Anda masing-masing agar nanti bisa diidentifikasi dan bisa diteruskan. Karena memang di pengurus pusat saat ini sedang ada upaya untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah kaitan dengan STR ini. Tetapi memang kalau kita tidak mempunyai data bahwa ada problem terkait dengan penghentian STR atau moratorium STR ini, maka akan agak sulit negosiasinya. Maka dari itu silahkan, karena ini pesertanya banyak sekali, ada 129 yang terdata, silahkan kalau misalnya mempunyai permasalahan, ya permasalahannya macam-macam, silahkan bisa langsung menghubungi ke YAKMI di daerah masing-masing berkaitan dengan melaporkan kondisi dengan menyebut nama formal, saya nama begini problemnya, begini dan seterusnya. Itu nanti akan diteruskan dan menjadi bahan di pusat. Ya, ini pesan terakhir ketika kemarin rapat koordinasi. Nah, ada beberapa solusi yang sudah muncul. Saya menyampaikan sharing dengan solusi. Solusi yang pertama adalah bagi yang sebelumnya memiliki STR AKM, maka saat ini bisa memperpanjang melalui STR penyuluh epidemiolog atau pembimbing kesehatan kerja. Ini namanya alih jenis STR. Nah, ini sangat memungkinkan sekali. Jadi STR ahli kesehatan masyarakat. Misalnya ada seorang SKM mempunyai STR ahli kesehatan masyarakat, saat ini posisinya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, maka dia bisa mengurus atau memperpanjang STR-nya atau merubah jenis STR-nya melalui menjadi STR penyuluh kesehatan masyarakat. Ini sebenarnya sangat berat sekali untuk YAKMI. Kenapa? Karena ini berarti YAKMI yang sebelumnya mengelola STR ahli kesehatan masyarakat harus menyerahkan anggotanya kepada organisasi profesi yang lainnya, yaitu organisasi profesi ini PPKMI untuk penyuluh, PAKI untuk pembimbing kesehatan kerja, PAI untuk epidemiolog. Secara hierarkis, secara keanggotaan YAKMI, jadi YAKMI itu anggotanya ada anggota perorangan, ada anggota organisasi. Dua di antara tiga ini kecuali PAI itu adalah anggota dari YAKMI. Jadi yang kemarin sudah berjalan hari Sabtu kemarin adalah telah dilangsungkan sumpah untuk profesi untuk penyuluh kesehatan masyarakat, di mana yang itu adalah kerjasama antara YAKMI yang mendelegasikan kepada PPKMI. Di Jogja juga melaksanakan itu. Nah, ini solusi yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki STR, Anda masih punya jalan keluar, apalagi yang sudah menjadi PNS. Bahkan kalau kemarin kita berdiskusi, kalau sudah memiliki STR AKM, beralih ke STR yang baru, nanti ketika sudah menjabat kepala puskesmas dan lain sebagainya, maka masih tetap bisa menjabat karena syarat menjabat itu memiliki fungsional. Ini sudah memiliki fungsional. Oke, ini solusi yang pertama. Bagaimana dengan yang belum memiliki STR AKM? This is the big problem karena problemnya bukan hanya kepada alumni, tapi juga kepada institusi pendidikan, kepada Surya Global, kepada institusi saya Respati, kepada 180 institusi pendidikan di Indonesia ini yang akhirnya sangat potensial sekali akan kehilangan trust dari masyarakat kaitan dengan ya bersama pertanyaannya ke depannya akan menjadi apa, ke depannya akan tercetak seperti apa, meluluskan apa dan sebagainya. Oke, itu adalah satu problem yang kami hadapi juga. Nah, untuk itu apa yang sedang diperjuangkan oleh YAKMI adalah yang pertama reaktivasi STR AKM. Reaktivasi ini bukan satu hal yang mudah mungkin dan mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi kita harus perjuangkan menjadi salah satu agenda utama ya di sela agenda COVID tentu saja. Kenapa? Karena ini melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan Badan PPSDM, Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ini juga di bawah Kementerian Kesehatan. Melibatkan
KTKI, dulu MTKI sekarang KTKI, namanya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. KTKI ini sekarang ini sedang berproses untuk pengisian SDM-nya, jadi masih dalam proses tahapan seleksi sumber daya manusia yang bisa masuk ke KTKI. Jadi kita harus menunggu ini proses ini selesai, baru mungkin bisa berjalan. Tapi yang sudah dilakukan oleh IAKMI adalah menjalin komunikasi bagaimana caranya agar bisa mempertemukan pihak-pihak ini sehingga nanti tinggal eksekusi. Terus mendorong terselenggaranya pendidikan profesi. Nah, ini yang menjadi PR dari hasil Kongres IAKMI di Bali dan juga Munas IPTKMI di Bali tahun lalu November 2019 bahwa kita ada sebuah organisasi yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat atau IPTKMI. Surya Global sudah tergabung di dalamnya. 4 perguruan tinggi Kesmas di DIY juga sudah tergabung di dalamnya. Saya kebetulan juga termasuk salah satu pengurus pusat di bidang jaminan mutu. Yang agenda kita sama, yaitu kita mencoba untuk memikirkan bagaimana agar bisa segera terselenggara pendidikan profesi. Ya, mau tidak mau teman-teman semua, setelah nanti pendidikan proyeksi ke depan, setelah pendidikan S1 Kesmas selesai 4 tahun, maka akan ada pendidikan tambahan 1 tahun atau 1,5 tahun. Ini belum ketemu format pastinya, tetapi ada pendidikan tambahan sehingga keluar sudah dengan SKM berprofesi. Yang ini nanti otomatis kalau sudah mempunyai SKM berprofesi, maka otomatis bisa melakukan uji kompetensi dan bisa mengurus surat tanda registrasi. Kenapa? Karena undang-undangnya bunyinya begitu, di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tadi itu bunyinya begitu. Oke, terus ini adalah strategi sinergi antara IAKMI dan IPTKMI, dan ini yang sedang berproses. Mohon doanya dari teman-teman semua, para alumni. Prosesnya ini berjalan terus dan tidak berlangsung terlalu lama, sehingga akhirnya kita bisa tegak kembali atau bisa lebih settle lagi kaitan apalagi dengan pendidikan profesi. Mungkin ini dampaknya kepada institusi juga besar, kepada seperti pada Surya Global, kepada institusi saya, kepada institusi swasta yang lain, itu juga akan sangat berdampak karena otomatis harus menyiapkan dosennya, harus menyiapkan ruangannya, harus menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya, yang itu akan bertambah karena sebelumnya hanya pendidikan akademik saja selama 4 tahun. Mungkin buat para calon mahasiswa juga begitu. Dulu kalau kuliah 4 tahun selesai sudah bisa kerja, sekarang 4 tahun harus plus. Ya, seperti nurse, seperti dokter, seperti perawat, seperti bidan pun sekarang sudah ada profesi bidan. Oke. Nah, langkah yang berikutnya, IAKMI juga sedang memproses untuk bisa mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi. Ini kita mengenal ada istilah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan BNSP ini IAKMI sudah berulang kali sosialisasi, termasuk kemarin siang itu jam 1 sampai dengan hampir jam 4 atau jam 5 begitu, kita ada diskusi tentang masalah ini, yaitu tentang lembaga sertifikasi profesi. Yang ini sudah dirintis yang kita sebut dengan LSP Kesmas Indonesia. Ya, mohon doanya juga ini agar bisa terrealisir. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena ternyata profesi setelah diidentifikasi, profesi-profesi yang ada di dalam kesehatan masyarakat itu ada banyak sekali. Dan ini masing-masing item ini bisa disertifikasikan. Nah, oke, buat teman-teman semua, saya juga perlu mengingatkan bahwa ketika kita lulus sekolah mempunyai gelar, mempunyai ijazah itu barulah, kalau saya sering mengibaratkan seperti pisau yang baru saja dibeli. Untuk bisa menggunakannya maka harus dipastikan itu tajam, mempunyai sertifikat pengakuan, masuk di dalamnya sertifikat kompetensi. Nah, ternyata di seluruh dunia, ini hasil identifikasi dari BNSP dan Kementerian Tenaga Kerja, bahwa ternyata di bidang kesehatan masyarakat saja, kesehatan umum yang non dokter itu sudah ada 58 jenis
profesi yang bisa disertifikasi. Ini kan bidang kita semua ini. Misalnya yang pengen ke perusahaan, berarti ada konsultan labor force planning health sector. Oke, ini yang di perusahaan. Ini di luar Kementerian Tenaga Kerja yang mempunyai ahli K3 umum ya, ahli K3 umum. Terus ada ahli K3 rumah sakit yang pelatihan-pelatihan lagi masif juga. Ini di bidang ini juga banyak untuk menjadi seorang LSM, bekerja di LSM, bekerja di lembaga-lembaga non pemerintah, itu ternyata ini bisa disertifikasi semua. Oke, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi segera terrealisir, jadi bisa membuka peluang bagi teman-teman semua. Nah, saya ada beberapa saran. Yang pertama sesuai dengan amanat dari Miracle tadi itu, bahwa kepada teman-teman semua ayo senantiasa untuk belajar dan mengembangkan diri. Kita sudah mempunyai bekal keilmuan sarjana kesehatan masyarakat, di mana sarjana kesehatan masyarakat itu memang sebuah pendidikan yang user utamanya sebenarnya adalah Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Namun sekarang sudah melebar di Kementerian Tenaga Kerja, di kementerian yang lain, beberapa kementerian itu sudah mulai ada rekrutmen tenaga kesehatan masyarakat. Yang punya potensial lagi itu ada di industri. Di industri di Indonesia ini punya potensi untuk teman-teman kesehatan masyarakat. Ya, ini saya sampaikan bukan berarti karena saya orang K3 atau saya menekuni K3 di industri, tidak, tetapi memang realitinya begitu. Di industri itu potensi untuk rekrutmen, peluang untuk rekrutmen itu berlangsung setiap hari ya. Dari semua media yang menyampaikan tentang informasi pekerjaan, rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu setiap hari ada, mau lokal, mau nasional, mau BUMN, mau internasional, itu setiap hari ada. Nah, ini juga bagi teman-teman yang punya passion untuk pemberdayaan masyarakat atau community organizing, community development, itu bisa bekerja di NGO, di LSM. Itu bagian dari mengembangkan diri. Jadi orientasi terhadap PNS itu bisa dibalancing dengan keinginan, dengan potensi yang ada atau dengan peluang yang ada. Mengolah kreativitas dan kewirausahaan. Ini juga perlu karena ini perlu diasah dan perlu dimunculkan terus berkembang sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kegemarannya, dan itu akan menjadi lebih nikmat tentu saja. Dan jangan lupa berdoa, juga mohon didoakan kepada organisasi kami, organisasi kita ini, IAKMI ini, agar bisa segera mencari jalan keluar, berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan organisasi-organisasi yang lainnya, dengan organisasi profesi maupun organisasi pemerintahan, sehingga bisa mencari solusi yang terbaik untuk sarjana kesehatan masyarakat khususnya. Nah, terus mengembangkan diri sebagai profesi. Mohon maaf, Bapak. Sepertinya Pak Anto lock out. Iya. Coba Panito bisa bantu hubungin Pak Anto. Ditunggu tuh sebentar ya teman-teman semua. Mungkin bisa di-share cara bertanyanya bagaimana atau gimana, Mas Aziz atau nanti moderator? Oh ya baik, nanti di belakang Bu, dikumpulkan dulu pertanyaannya. Di belakang nanti setelah talk show nanti ada tanya jawab di akhir, paling akhir. Gitu. Oke. Untuk teman-teman yang mau bertanya nanti disimpan dulu karena setelah ini bakal ke lanjut. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Siap.
sebagai penutup aja atau closingnya bahwa pada teman-teman semua jangan berhenti berproses atau jangan berhenti belajar sebelum kita menjadi seorang tenaga kesehatan masyarakat yang ajaib, yang miracle. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Nanti para narasumber akan melanjutkan diskusinya dan saya mohon kalau misal ada rekomendasi atau ada catatan-catatan untuk IAKMI, khususnya IAKMI DIY, nanti panitia bisa menuliskannya dalam kertas menjadi bagian dari konklusi atau catatan diskusi pada siang hari ini, yang seandainya memang itu satu hal yang perlu kita teruskan ke pengurus pusat dalam rangka untuk advokasi kaitannya, apalagi kaitannya dengan STR, maka itu akan sangat bermanfaat sekali bagi IAKMI. Terima kasih, selamat pagi, selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata dibuka pertanyaannya sekarang. Karena masih ada sisa waktu, maka kita akan buka tanya jawab kepada Bapak Dr. Arianto Nugroho SPM MSc. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di chat di Zoom meeting untuk mengetik Q&A, Q dan A. Itu silakan diketik di chat situ. Yang mau bertanya silakan, nanti teman-teman dari panitia bisa membantu untuk memilih siapa yang duluan terus siapa yang lebih. Ya. Oke, ini ada satu dari Mbak Ita. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan tulis, ketik di chat Zoom meeting Q&A. Nanti teman-teman panitia akan memilih, akan memfilter. Nanti yang sudah dipilih, nanti peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi dipastikan audionya nanti di on mikrofon. Mohon maaf Mas Aziz. Ya. Ada yang raise hand, bisa disampaikan pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Ini ada yang pertama dari Mbak Devita. Silakan Mbak Devita Sulfa Urbach ini ingin menanyakan. Oke. Silakan kepada Mbak Devita, kepada admin bisa untuk menaktifkan mikrofon. Oke, baik. Silakan skip dulu. Oke, baik. Selanjutnya kepada Nurholis Ridwan, saudara Nur.